Kita bahas lebih dalam, pemirsa, bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Bataramunti. Selamat malam Mbak Ratna, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Ratna sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mbak Ratna, dengan situasi yang dialami korban tadi kita dengarkan bersama ya. Bagaimana yang Anda lihat, apa yang harus didapatkan yang terbaik untuk korban saat ini dan kondisi luka separah itu, dan menyikapi akhirnya pelaku ditangkap akan tetapi fisiknya masih sempurna, tidak seperti korban yang dia aniaya? Iya, saya kira hak korban ya yang harus segera dipenuhi, hak atas pemulihan ya. Pemulihan itu tidak hanya fisiknya ya, karena dia mendapatkan penganiayaan berat, tapi juga secara psikologisnya, psikisnya. Dia pasti mengalami trauma gitu ya, dan juga dalam kasus-kasus ini kan kasus-kasus kekerasan dalam pacaran ya, dalam relasi pacaran, itu merupakan satu jenis kasus yang tertinggi kedua ya setelah KDRT di dalam relasi personal. Jadi di Komnas Perempuan kita pengaduan Komnas Perempuan tuh kita mendata setiap tahun itu dalam relasi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dalam relasi personal itu tertinggi setelah KDRT itu adalah kekerasan dalam pacaran. Ya, jadi ini kita menempatkannya ini bukan kekerasan atau kasus kejahatan biasa, karena ada relasi intim ya antara pelaku dan korban, relasi ketergantungan secara emosional gitu ya, yang itu rentan ya korban mengalami berbagai bentuk kekerasan. Seperti fisik, lalu psikis ya, dan juga kalau dalam ceritanya kan ada ekonomi juga ya, jadi dia menguasai keuangan korban ya, uang. Ya, nah dan kemudian ini juga belum terungkap ya, apakah ada kekerasan seksualnya di situ? Ya karena biasanya kan mereka dewasa dan ada relasi intim ya, dan selama 3 tahun itu saya mengkhawatirkan kemungkinan adanya juga relasi kekerasan seksual. Nah, jadi kalau sampai dia disekap dan selama hampir 3 tahun ya, nah itu kemungkinan juga ada kekerasan seksual dan itu bisa masuk ke dalam bentuk perbudakan seksual ya, yang dialami korban, sehingga kita bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 13 ya, hukumannya sampai maksimal 15 tahun gitu. Jadi itu yang saya khawatirnya masih ada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami ya. Tapi karena masyarakat kita itu menganggap itu aib, kadang-kadang itu mungkin belum terungkap gitu. Karena tadi ada relasi, relasi pacaran, relasi intim ya, yang itu kemungkinan juga bisa intim secara seksual gitu. Ini kan. Nah, jadi itu pemulihannya tentu saja terkait juga penegakan hukumnya ya, dan hak-hak korban lainnya yang sudah diatur di berbagai aturan yang ada, termasuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini kan kita lihat kondisinya begitu memprihatinkan, menyesakkan kita semua. Ada penganiayaan di sana, ada ancaman di sana. Tadi Mbak Ratna sampaikan ada potensi dugaan kekerasan seksual juga di sana. Artinya potensi hukuman-hukuman apa saja yang harus diterima dan harus diberikan kepada pelaku ini, Mbak Ratna? Iya, yang jelas itu penganiayaan berat ya, dan saya kira dengan dia tuh 3 tahun itu kan pasti bukan penganiayaan yang biasa ya, itu juga ada perencanaan gitu ya. Nah itu kalau lihat di KUHP itu bisa terkena 12 tahun ya untuk yang penganiayaan berat itu. Dan saya kira tadi dengan adanya juga kekerasan seksual itu bisa masuk perbudakan seksual ya, itu bisa sampai 15 tahun. Nah sayangnya memang KUHP kita itu kan belum mengenal karena belum ada undang-undang khususnya ya terkait kekerasan dalam pacaran ini. Nah, seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu kan juga ada relasi intimnya, relasi yang tidak mudah ya. Kita biasanya itu karena konstruksi gender di masyarakat kita yang timpang antara laki-laki dan perempuan, itu relasinya juga setara ya. Di situ ada kontrol laki-laki terhadap tadi pacarnya gitu ya, juga dominasi dan ada relasi kuasa di situ yang memudahkan si pelaku itu
benar-benar mengeksploitasi korban gitu. Nah, di kita untuk KDRT itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004. Tapi untuk relasi pacaran kita belum punya. Gitu. Nah, saya kira ini harus ada undang-undang khusus untuk kekerasan yang memang nggak bisa ditempatkan sebagai penganiayaan biasa. Ini penganiayaan yang tidak mudah untuk terungkap ya, karena masyarakat kita juga menganggap, oh dia kan pacaran, itu ada suka sama suka. Nah itu. Gitu, ngapain kita mengintervensi? Itu kan hubungan suka sama suka, orang dewasa lagi kan gitu ya. Nah, sehingga kita itu, lingkungan kita itu nggak aware gitu, nggak ada pencegahan ya. Harusnya kan ini ada misalnya dia dikontrol, diputus hubungan dengan keluarga. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang itu tidak wajar gitu ya. Dan kemudian dia dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian di lingkungan dia tempat kos. Nah itu kan juga harusnya ada semacam pengawasan ya dari lingkungan ya terhadap hal-hal yang memang tidak wajar gitu ya. Ketika orang itu kegiatannya dikontrol ya, akses atau ya semua pergerakannya dikontrol oleh salah satu pihak, itu kan hal yang tidak wajar. Cuman kadang kita merasa mereka yang punya relasi pacaran ya sama lah kayak suami istri ya, dianggap oh kalau memang udah dekat ya itu kan suka sama suka, nggak mungkin ada kekerasan gitu. Baik. Gitu. Nah kita sudah berhasil punya PKD, undang-undang KDRT, tapi untuk KDP kekerasan dalam pacaran ini kita belum punya undang-undang khususnya. Ini harus ada diatur secara khusus ini. Mbak Ratna, ini di layar kaca kita Mbak Ratna, kita lihat situasi sangat kontras antara pelaku dan korban. Di sisi sebelah kanan ini yang membuat seluruh masyarakat Indonesia Mbak Ratna merasa sesak, merasa miris karena kondisi fisik yang sudah benar-benar ya seperti ini. Sementara di sisi sebelah kiri, ini adalah pelaku ketika ditangkap. Beberapa hal yang disampaikan, yang pertama menyesal, yang kedua siap bertanggung jawab. Tapi pertanggungjawaban seperti apa ketika situasi yang dialami korban di sisi sebelah kanan kita lihat cacat seumur hidup seperti ini. Sementara di gambar sebelah kiri ketika ditangkap, pelaku masih dalam kondisi gagah. Bahkan sempat-sempatnya dia tersenyum Mbak Ratna ketika dibawa oleh petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan. Makanya tadi kan ada mau diperiksa kejiwaannya ya. Tapi saya kira tadi ya, karena ada relasi kuasa itu, dia merasa dominan, merasa itu tadi pacarnya itu adalah objek kepemilikan yang bisa diperlakukan apa saja gitu ya, dengan dominasi dan kontrolnya, sehingga hal yang kayak gini bukan hal yang sesuatu yang maksudnya sesuatu yang dianggap nggak normal ya. Ini bisa aja terjadi, maksudnya nih bukan sesuatu yang ini sakit jiwa gitu, saya kira enggak ya. Tapi tadi itu karena ada konstruksi di masyarakat kita memang memposisikan perempuan itu sebagai objek ya, dari kepemilikan seorang laki-laki ya, dalam hal ini dalam relasi pacaran mereka gitu ya. Jadi ini konstruksi sosial di kita ya masih timpang ya, relasinya antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua juga misalnya anggapan dari pelaku, oh saya karena alkohol, nah itu saya kira juga nggak bisa jadi alasan pemaaf. Nggak bisa jadi alasan ya? Nggak bisa jadi alasan pemaaf itu. Harusnya malah justru memperberat gitu ya, dengan meminum alkohol lalu dia menyiksa, itu harusnya memperberat gitu, bukan alasan pemaaf. Nah yang dan juga disampaikan kira juga saya setuju misalnya dianggap oh karena dia sadis, itu sakit jiwa. Saya kira kita harus lihat dari hari-hari gitu ya, apakah dia sakit jiwa gitu. Karena persoalan relasi kuasa ini memang bisa menyebabkan seseorang tiba-tiba merasa dominan tadi ya, untuk mengontrol, untuk memiliki, untuk mengeksploitasi itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu. Nah yang menarik Mbak Ratna, ketika banyak yang memberikan tanggapan senada dengan Mbak Ratna sampaikan tadi di media sosial ini kan responnya beragam ya. Ada satu respon yang saya ingin minta Mbak Ratna tanggapi. Komentarnya begini, kalau memang mengalami penyiksaan seperti itu, mengapa korban tidak buru-buru kabur dari pacarnya? Kalau memang awalnya suka sama suka, mengapa dia tidak
melihat ada konsekuensi dianiaya dan segera kabur. Banyak yang berkomentar seperti itu juga Mbak Ratna. Bagaimana menjawabnya? Ya, itu komentar-komentar yang memang tidak melihat pada relasi pacarannya itu, bahwa relasi pacarannya itu sebenarnya ada relasi kuasa di situ. Dia melihat pada hubungan yang biasa saja gitu ya. Misalnya ya bukan hubungan intim ya. Tapi kalau ada hubungan intim atau tadi ada hubungan secara emosional, kedekatan intim emosional, itu tidak semudah itu kita kalau misalnya dilakukan misalnya kekerasan langsung melapor, langsung kabur, nggak semudah itu. Pertama, bisa jadi kan ini ada tadi ya kedekatan emosional, dia mencintai pacarnya gitu ya, merasa bergantung secara emosional, nggak mau misalnya diputus. Banyak alasan yang membuat memang tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan ketika ada hubungan emosional itu, ada kedekatan intim emosional itu. Ya itu kan sebenarnya ya cuman bedanya misalnya kayak perkawinan ya, itu karena kan memang ada status ya. Ini kan bukan perkawinan, tapi sebenarnya intinya sama, kedekatan emosional itu yang membuat terikat. Korban itu tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan itu. Kan biasanya ada siklus bulan madu kan. Ya. Nanti minta maaf, lalu hubungan baik lagi, lalu mungkin dikasih ya kita jalan-jalan yuk, dikasih inilah ya romantis gitu, nanti dipukul lagi gitu ya. Itu ada siklus kekerasan di situ. Nah, Mbak Ratna, ternyata kami lihat di media sosial ini masih coba dikonfirmasi didalami polisi. Enggak sedikit ternyata juga mengaku bahwa menjadi korban pelaku juga begitu. Beberapa wanita di media sosial menyebut bahwa beberapa kali diajak kenalan pelaku, bahkan juga ada yang sempat mengalami kekerasan dari pelaku. Lagi-lagi ini kita juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian untuk mendalami. Artinya apakah di sini pelaku mungkin bisa dikatakan demikian? Ya. Karena saya lihat dia itu debt collector ya, dan ada pemerasan di situ ya, sudah menggunakan uang korban sekitar 50-an juta ya. Nah, coba dilihat di korban-korban lain mungkin modusnya sama ya. Jadi memang dia tujuan dia memang bukan yang pacaran ini ya, maksudnya kasih sayang sebagai pacar, karena memang menjadi target untuk mengeksploitasi tadi ya uang ekonomi korban ya, sumber daya korban. Bukan faktor asmara saja ya Mbak Ratna? Bukan faktor asmara, iya. Mungkin ada misalnya mungkin ada ketertarikan ya, tapi itu sebagai cara masuk ya, untuk sebenarnya targetnya melakukan eksploitasi ekonomi. Saya simpulkan beberapa yang disampaikan dari pelaku. Pertama, dia mengaku menyesal, dia akan tanggung jawab. Kedua, mulut luka karena dipukul helm. Kemudian berikutnya, dulu saya residivis, mengancam ayah, profesi debt collector, membantah 3 tahun tapi 1,5 tahun menyekapnya, bantah mencongkel mata tapi menggunakan entah maksudnya itu pakai apa gitu, di sebelah tangan sini katanya. Jadi tidak ada melukai mata dengan keras. Tanggapannya Mbak Ratna? Iya, tapi pertama kan dia mengakui ya perbuatannya. Itu yang penting, jadi pokok yang mengakui perbuatannya. Tapi bagaimana cara menyiksanya? Saya kira dia nggak bisa hanya kita nggak bisa hanya menerima pengakuannya. Itu kan mesti akan diperiksa kan secara forensik ya, secara medis kan, dan forensik kan ketahuan misalnya mengakibatkan situasi dampak fisik seperti itu pakai apa ininya dilakukannya, itu kan bisa ditelusuri ya dengan keilmuan ya forensik itu gitu ya. Nggak mungkin lah sampai mata seperti itu misalnya hanya pakai tangan gitu, dokter tahu katanya. Itu dokter forensik. Jadi saya kira kita nggak bisa hanya mendengar dari keterangan si pelaku ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ngaku hanya 1,5 tahun, itu kan juga bisa dilacak kan dari saksi-saksi yang mengetahui dia di kos ya, tadi di Bandung atau di mana gitu ya, itu kan bisa ditelusuri oleh polisi. Itu polisi bisa mengumpulkan keterangan-keterangan saksi gitu ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu ya
gampang mudah gitu ya nanti di apa telusuri. namanya ditelusuri ya, sehingga ya dia apa namanya sebenarnya secara psikologis ya pelaku itu kan pertama nggak mau mengakui gitu ya persisnya apa yang dilakukan, Ya, jadi ya, mencoba meringankan perbuatannya gitu. Ya. Nah itu kan Hanya pakai helm, pakai lengan. pelaku, nah itu untuk oke, dia ngaku saya melakukan, tapi ya saya nggak sadis itu kan, tetap ingin apa namanya dianggap baik gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu, nggak sesederhana itu kan. Kita kan udah melihat dampaknya itu sangat sadistik gitu kan. Ya, betul. Baik, Ya. Mbak Ratna terima kasih banyak ya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran kita semuanya, tidak ada lagi terjadi peristiwa ke depan. Pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan korban bisa segera pulih ya. Mbak Ratna terima kasih ya. Sukses sehat Pencegahan selalu. ya, pencegahan. Terima kasih. Oke, Selamat malam. makasih. Assalamualaikum.